من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai satu kaidah tentang i'tiqad dalam hati. Ini masyhur diucapkan oleh Syekhul Islam. Antum harus tahu, insyaallah sudah tahu, bahwa kaidah-kaidah itu tidak keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi belum pernah mengatakan al-aslu fil amri lil wujub misalnya. Hukum asal dari sebuah perintah adalah wajib. Nabi tidak pernah mengatakan seperti itu. Begitu pula Nabi tidak pernah mengatakan al-amru ba'dan nahyi lil ibahah. Perintah yang jatuh setelah larangan, maka perintah itu mubah-mubah saja, tidak wajib. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dari mana kaidah-kaidah itu? Dari para ulama kita. Supaya apa? Supaya kita yang awam ini, yang bukan ulama ini, jadi faham. Adapun para sahabat sudah faham tanpa harus mendengar kaidah-kaidah itu. Ya. Maka ketika Nabi mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil qabr fazuruha. Dulu aku larang kalian berziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah. Dulu aku larang kalian, sekarang berziarahlah. Tidak ada satupun sahabat yang meyakini bahwa berziarah kubur itu wajib. Padahal diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah para sahabat yang seumur hidup belum pernah ziarah kubur? Ada. Enggak merasa berdosa? Enggak. Karena perintah ini tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Karena didahului oleh larangan. Al-amru ba'dan nahyi lil ibahah. Begitulah para sahabat. Hidupnya penuh dengan kaidah. Ya. Termasuk Rasul dan para sahabat tidak membahas kalau membaca Al-Quran atau apapun, nun mati ketemu ba, ya, maka tidak menjadi min, tapi mim. Apakah dibahas oleh Rasulullah? Enggak ada pembahasan. Namanya iklab misalnya. Tapi dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kaidah itu langsung dipraktekkan, nggak dibikin teori. Yang ngapain teori? Udah paham. Ya mungkin nggak jauh beda dengan kita yang orang Indonesia, bahasa Indonesia dari kecil punya kata dasar sapu misalnya. Kalau ada awalanmu, jadi menyapu bukan mesapu, kita nggak usah belajar, kita paham. Ya. Menyapu itu kata dasarnya apa? Sapu. Kan begitu. Nah kira-kira begitu. Maka kita yang bukan orang Arab, kita tidak bertemu dengan Nabi, kita butuh para ulama untuk menyimpulkan kaidah-kaidah itu sehingga kita faham. Ya. Kaidah ini masyhur diucapkan oleh Syekhul Islam. Diucapkan belakangan nggak masalah. Orang cuma menyimpulkan saja.
supaya orang-orang awam faham. Gitu. Kalau ayat, kalau hadis, kalau dalil, ya muncul dari lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu untuk memudahkan perlu kaidah-kaidah itu. Ya. Man i'taqada minal amal, barang siapa yang meyakini sebuah amal, solat itu wajib, puasa itu wajib, babi itu haram, zina itu haram. Ini kan i'tiqad, keyakinan. Ya. Fahuwa lam ya'malhu, sementara dia tidak mengamalkan itu. Ya. Dia yakin bahwa puasa Ramadan itu wajib. Dia yakin bahwa zakat, haji itu wajib. Tapi dia tidak mengamalkan. Maka fa innahu juz'un minal amal. Maka itu merupakan bagian dari amal. Oleh karena itu, orang yang tidak punya i'tiqad seperti itu, berarti dia tidak beramal sama sekali. Nol. Ya. Untuk sesuatu yang wajib atau sesuatu yang haram, bisa kafir. Bisa kafir. Misalnya dia beriktikad bahwa babi itu halal. Dia meyakini bahwa zina itu halal. Dia meyakini bahwa sholat itu tidak wajib, puasa Ramadan tidak wajib. Maka kafir. Kafir. Ya. Karena nggak ada amal sama sekali. Dalam hatinya, i'tiqad saja tidak ada. Beda dengan orang yang tidak pernah puasa Ramadan atau jarang puasa Ramadan, tapi dia meyakini puasa Ramadan itu wajib, sholat itu wajib. Apakah nol? Tidak. Disinilah tegaknya hujah Imam Syafi'i, Syahalbani, dan lain-lain mengalahkan hujahnya Imam Ahmad, Sabin Bas, Syekh Utsaimin, yang mengatakan bahwa tidak sholat kafir. Imam Syafi'i nanti dulu, Syahalbani nanti dulu. Tidak sholat karena apa? Kalau karena meyakini bahwa sholat itu tidak wajib, betul kafir. Tapi kalau dia masih yakin kalau sholat itu wajib, tapi dia tidak sholat, sering meninggalkan sholat, sudah kafir? Belum. Ini lebih kuat pendapat ini. Sebab kalau tidak sholat kafir, sekali meninggalkan sholat kafir, apa? Nggak ada artinya perbuatan hati, amal hati itu. Nggak ada artinya. Padahal besar sekali. Orang yang meyakini sholat adalah wajib dengan orang yang tidak meyakini sholat adalah wajib, beda jauh. Beda jauh seperti langit dan bumi. Ini disamakan. Mau meyakini, mau tidak, pokoknya asal nggak sholat, kafir. Ini tidak adil. Lebih adil apa yang menjadi pendapat Imam Syafi'i, pendapat Syalbani dan lain-lain, bahwa tidak sholat tidak otomatis kafir. Ada perbincangan menarik antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Beliau ini kan guru dan murid atau sahabat lah. Lumayan jauh terpaut ilmunya, tapi luar biasa kedekatan guru dan murid ini. Satu ketika beliau berdua membahas tentang ini, bahwa tidak sholat itu kafir apa tidak. Kita tahu Imam Syafi'i berpendapat tidak kafir, Imam Ahmad berpendapat kafir. Ada pertanyaan menarik dari Imam Syafi'i. Kalau meninggalkan sholat itu kafir, lalu ketika dia ingin Islam lagi, tidak kafir lagi, bagaimana caranya? Dijawab oleh Imam Ahmad, apa? Kalau kafir, ingin masuk Islam, baca syahadat. Kata Imam Syafi'i, sudah.
Kan sudah dari kemarin-kemarin baca syahadat. Masuk pengulangan. Ya. Baca syahadat. Sudah baca syahadat. Ya. Kan nggak ada pengulangan itu. Justru baca syahadat itu sebagai pertanda bahwa dia masuk Islam. Udah ya udah. Gitu. Lalu diralat oleh Imam Ahmad. Kalau begitu, sholat. Kalau ingin menjadi tidak kafir, sholat. Kata Imam Syafi'i, nggak sah. Kenapa? Ya katanya kafir. Katanya kafir. Ya. Kafir sholat kan tidak sah. Saum tidak sah. Ya harus masuk Islam dulu. Masa misalnya pakai apa? Baca syahadat. Baca syahadat sudah. Ya. Ini luar biasa Imam Syafi'i. Ya. Hujah yang sangat kuat bahwa ketika orang meyakini, beriktikad bahwa sebuah amal itu wajib, ini bukan hal yang kecil, ini besar sekali. Bahkan lebih besar dari sholat itu sendiri. Meyakini bahwa sholat itu wajib lebih besar dari sholat itu sendiri. Maka kafir orang yang sholat tapi meyakini bahwa sholat tidak wajib. Orang yang puasa Ramadan tapi dia meyakini bahwa puasa Ramadan tidak wajib. Seorang wanita yang pakai jilbab tapi dia meyakini bahwa jilbab tidak wajib, ini terancam kafir. Adapun tidak sholat, tidak saum, tidak pakai jilbab dan seterusnya, tapi masih meyakini bahwa itu wajib, tidak kafir. Ini luar biasa, amal hati itu, i'tiqad ini luar biasa. Sangat luar biasa. Oleh karena itu, jangan dikafirkan. Para ulama tidak pernah mengkafirkan sebelum mengetahui i'tiqadnya. Betulkah dia mengucapkan kalimat itu dari i'tiqad? Atau jangan-jangan ada yang bayar, misalnya. Kalau ada yang bayar, nggak kafir. Yo. Semua agama sama. Dulu beberapa tahun yang lalu ya, sempat heboh, ada yang mengatakan, dosen UIN Jogja, ada apa istilah dia, milkul yamin. Ada istilah bahwa hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan halal walaupun tidak nikah. Dia mengistilahkan milkul yamin. Ya. Ini orang awam aja tahu betapa sesatnya, betapa buruknya, betapa bodohnya, gitu. Nah, permasalahan selanjutnya, insya Allah kita tidak takut dengan hal-hal seperti itu ya. Dari tahun 80-an itu sudah mulai yang aneh-aneh. Alhamdulillah tidak laku. Tidak laku di pasar. Orang-orang liberal menjanjakan dagangannya itu dari ya 80-an. Ketika Menteri Agama waktu itu membuat program bagaimana sarjana IAIN, dulu belum UIN ya, dikirim ke luar negeri. Luar negerinya bukan Madinah, bukan Mekah, ya mungkin Mesir, Yaman, mending lah. Ini ke Toronto, Kanada, ya, belajar sama orientalis. Orientalis itu dari mereka belajar Al-Quran, ada yang hafal Al-Quran ya minimal tempatnya lah. Surah sekian, ayat sekian, surah sekian, ayat sekian. Hadis-hadis Nabi tahu, tapi kafir. Bukan orang Islam, tapi belajar tentang Islam, belajar tentang Al-Quran, belajar tentang Sunnah. Nah, kata Menteri Agama waktu itu, ini lebih, apa istilahnya, lebih objektif. Karena sebagai orang luar, ini lebih ilmiah. Kalau yang mengajar orang Islam, ya pasti membela keyakinannya. Ini yang mengajar orang kafir, bukan orang Islam. Maka ini lebih bagus katanya. Nah,
Berangkatlah ke sana dan pulanglah mungkin sekitar 5 tahun, 7 tahun ya. Nah, pulang aneh-aneh. Semua agama sama. Dulu sempat rame tiada Tuhan kecuali Tuhan. Ya. Jadi la ilaha illallah itu artinya tidak ada Tuhan kecuali Tuhan. Karena antara ilah dengan Allah itu dia juga. Gitu. Hanya Tuhan yang kedua, T-nya besar. Ini aneh. Ya. Banyak waktu itu sebagian kaum muslimin ketakutan. Ya. Sebetulnya nggak usah takut. Nggak laku dagangan mereka. Nggak ada kajian Islam liberal yang datang berbondong-bondong, nggak ada. Nggak laku. Ahlu sunnah tidak takut dengan hal-hal seperti itu. Yang dikhawatirkan justru bid'ah itu. Nah, itu rame. Ya masyarakat kita. Jika ada ibadah yang tidak ada contoh dari Nabi SAW, tapi dilakukan, dan di situ ada tasbih, ada tahmid, ini yang dikhawatirkan. Ini yang lebih menipu kaum muslim. Ya. Nah, ada pembahasan, kita tidak membahas tentang kesalahan itu, ngapain membahas sesuatu yang sudah jelas. Ya. Para ulama itu kalau ada sesuatu yang sudah jelas, yang remeh-temeh nggak mau bahas. Antum masih ingat bagaimana Syekh Yusuf Qaradawi mengatakan hadis tentang haul itu dhaif. Dibantah oleh Syekh Albani. Enggak dhaif. Karena zakat itu memang haul. Setiap tahun, bukan setiap bulan. Dan Syekh Yusuf termasuk yang, atau mungkin beliau yang pelopornya ya. Zakat amaliyah, zakat profesi. Itu setiap bulan. Baru muncul semenjak beliau ya. Belum ada 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu. Kemudian hujah kedua beliau bahwa Umar bin Abdul Aziz itu menarik zakat dari para ummal, dari para pegawai itu langsung ditarik. Ya. Berarti tiap bulan. Dibantah lagi oleh Syekh Albani. Ya. Dua hujah itu kalahlah. Yang ketiga, kata Syekh Yusuf, kalau zakat itu tiap tahun, bukan tiap bulan, kasihan para petani. Kasihan para petani. Petani kan jarang yang kaya raya, ya kan? Begitu panen langsung keluarkan. Begitu panen langsung dizakati. Kasihan. Ini tidak dibantah oleh Syekh Albani. Kenapa? Karena remeh-temeh. Ya ngapain? Apa Allah dan Rasulnya tidak kasihan terhadap orang-orang miskin? Ya. Ini sesuatu yang tidak perlu dibantah. Ro'yu seperti itu. Ya. Remeh-temeh, istilah kasarnya ya murahan, nggak perlu dibantah. Sesuatu yang murahan tidak perlu dibantah. Yang dibantah yang ada hujahnya, ada dalilnya. Gitu. Termasuk tadi dosen UIN yang mengatakan hubungan kelamin laki dan perempuan bisa halal walaupun tanpa nikah. Ini nggak usah dibahas, nggak usah dibahas. Ya. Artinya orang awam saja tahu betapa ini bodohnya, betapa ini sesat. Yang jadi masalah, bolehkah kita mengkafirkan dia? Bahwa ucapannya kafir jelas. Itu kan zina. Masuk zina halal. Ucapan ini kafir jelas sejelas-jelasnya. Nah, permasalahan berikutnya, bolehkah kita kafirkan dia? Ini masalah berikutnya. Ini yang dibahas oleh para tulab waktu itu. Bolehkah kita kafirkan dia? Ya. Jawabnya, tidak boleh. Tidak boleh, karena kita belum tahu iktikad dia. Bisa saja itu cuma di mulut dia,
dia nulis supaya terkenal, cari sensasi, atau kemungkinan yang lebih besar ada yang bayar. Ada yang bayar. Karena yang ingin merusak Islam bukan hanya dari luar, tapi banyak dari dalam. Ya, pemikiran-pemikiran sesat itu. Oleh karena itu, silahkan kafirkan dia ketika kita sudah tahu bahwa itu betul-betul keyakinan dia, bukan sekedar di mulut. Caranya, memang kita tahu hati orang. Ya. Betul tidak tahu, tapi setidaknya ada qarinah kuat. Ada tanda kuat. Apa? Iqamatul hujjah. Dengan iqamatul hujjah, setidaknya kita tahu, oh benar. Benar. Itu keyakinan dia. Benar, dia lebih baik mati daripada mencabut ucapannya. Berarti ini itikad dia. Bunuh dan dinyatakan kafir. Maka tidak bisa iqamatul hujjah kecuali, tidak ada yang bisa iqamatul hujjah kecuali penguasa. Penguasa yang ditopang oleh ulama. Saya tidak bisa, antum tidak bisa. Ada seorang ustadz mendatangi beliau, si dosen UIN ini, iqamatul hujjah, nggak bisa, harus penguasa. Penguasa yang ditopang oleh ulama, atau ulama yang ditopang oleh penguasa, manggil dia. Nggak mungkin nggak datang penguasa. Jangan ada dialog. Orang jahil, orang bodoh, jangan diajak dialog. Katakan bahwa apa yang Anda ucapkan salah, kufur. Silahkan bertaubat, silahkan tarik ucapan Anda. Kalau tidak, Anda siap mati. Kami akan bunuh Anda. Itu kan yang dilakukan oleh Khalid bin Abdullah terhadap Ja'ad bin Dirham, terhadap Jaham bin Sofwan, terhadap Syekh Siti Jenar, terhadap Ibnu Arabi. Sebelum dibunuh, iqamatul hujjah dulu. Ditawarkan, silahkan Anda bertaubat, cabut kembali ucapan Anda. Kalau mau bertobat, mencabut kembali ucapannya karena nggak mau dibunuh, padahal hatinya masih meyakini seperti itu urusan dia. Urusan dia dengan Allah. Urusan kita dengan dia, dia mau mencabut ucapannya. Nah, Ja'ad bin Dirham, Jaham bin Sofwan, Syekh Siti Jenar, Ibnu Arabi memilih mati. Daripada saya mencabut kembali ucapan saya lebih baik mati dibunuh. Berarti di keyakinan dia. Mosok tidak punya keyakinan, tidak punya i'tiqad, siap dibunuh. Maka bunuh. Setelah bunuh, jangan dimandikan, jangan disolati, jangan dikubur di pekuburan kaum muslimin, dan nyatakan dia sebagai kafir. Beda dengan Rasulullah membunuh atau merajam wanita yang hamil karena zina. Tentu setelah dia melahirkan, ya. Ma'iz, ada beberapa yang dibunuh oleh Nabi, direjam. Setelah dibunuh, setelah direjam, diapakan? Dimandikan, disolati, dikubur di pekuburan kaum muslimin sampai Umar heran. Sallaitaha wa qad zanat. Engkau solati dia ya Rasul, padahal dia telah berzina. Dijawab oleh Nabi, laqad tabat taubatan. Sungguh dia telah bertaubat, dan taubatnya diterima oleh Allah. Seandainya taubat dia dibagi-bagi untuk ahlul Madinah, penduduk Madinah 70 orang cukup. Kayak apa itu taubat?
dibagi-bagi untuk 70 orang cukup. Betul-betul taubat yang diterima oleh Allah. Adapun ini tidak. Jangan dimandikan, jangan dikafani, jangan disolati, dan jangan dikubur di kuburan kaum muslimin, dan nyatakan bahwa dia telah kafir. Sebagai pelajaran bagi kaum muslimin terhadap kesesatan dia. Jangan sampai ada yang mengikuti. Ini hebatnya i'tiqad. Ini hebatnya keyakinan. Oleh karena itu, karena keyakinan tidak kelihatan, maka jangan mudah-mudah kita menghukumi kafir terhadap saudara-saudara kita yang zahirnya muslim. Suka kelihatan di masjid, sering mengucapkan salam, atau minimal kita pernah lihat dia salat Aid, Idul Fitri atau Idul Adha. Selebihnya kita tidak lihat tanda-tanda keislaman dia. Jangan dikafirkan. Ya. Ya, kita lanjut. Yajibul amalu bi'umumil lafzi al-'am. Kita wajib beramal dengan keumuman lafaz secara umum. Hatta yasbuta tahsisuhu. Sampai jelas-jelas ada penghususan. Gitu ya. Ambil contoh ketika Allah mengatakan hurrimat alaikumul maitatu. Diharamkan kepada kalian bangkai. Kita harus meyakini seluruh bangkai apapun. Ya. Sampai datang dalil yang mengkhususkan. Sebelum datang dalil yang mengkhususkan, maka kita yakin seluruh bangkai adalah haram. Datang pengecualian. Apa? Bangkai? Bangkai ikan, bangkai belalang. Itu pengkhususan dari siapa? Dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tentu kita khususkan. Ya. La tahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir. Tidak halal bagi seorang wanita yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Tidak halal apa? Tidak halal. Antusafira salasata layalin. Bersafar 3 hari 3 malam. Walaysa ma'aha dhu mahramin. Tanpa mahram. Ini khusus apa umum? Umum, semua wanita. Ya. Hari ini ada yang mengkhususkan, wanita tua boleh. Gitu. Kalau aman boleh. Mana dalil? Kalau ada dalil tentu sami'na wa ata'na. Harus ada pengkhususan hatta yasbuta taksisuhu. Sampai datang dalil ayat hadis, dalil ayat hadis. Ya. Atau perbuatan sahabat secara ijma'. Mana? Kalau ada sami'na wa ata'na. Kalau nggak ada, jangan dikhususkan. Mengkhususkan kok pakai ra'yu. Dulu tidak aman, sekarang aman. Maka dulu tidak boleh, sekarang boleh. Kata siapa? Harus kata dalil. Bahkan dalil menyatakan ketika ada seorang laki-laki datang kepada Nabi. Ya Rasul, aku sudah tercatat, terdaftar sebagai pasukan dalam perang ini. Tapi istriku mau pergi haji, tidak ada mahramnya. Kata Nabi, temani istri. Ya. Apakah hari itu sudah aman? Sudah. Kan ketika sudah haji kan sudah aman.
kafir Quraisy sudah terkalahkan, sudah melewati Futuh Mekah 8 Hijrah. Ketika sudah Futuh Mekah, sudah aman. Yang takut bukan kaum muslimin, justru orang-orang kafir yang takut terhadap kaum muslimin. Ketika 8 Hijrah, ini betapa cepatnya ya, cuma 8 tahun. 1 Hijrah, Nabi dan para sahabat terusir dari Mekah. 8 Hijrah, Nabi menguasai Mekah tanpa pertumpahan darah. Istilah kita bertekuk lututlah di hadapan Nabi SAW. Betapa cepatnya. Padahal apa? Islam sudah menang. Nabi memerintahkan laki-laki ini, temani istrimu berangkat haji. Karena harus bersama mahram. Maka apa yang dikecualikan oleh sebagian orang, mungkin sebagian ahli ilmu ya, dengan hadis hatta yasirar raqibu min San'a ila Hadramaut, kelak akan ada seorang wanita berkendara dari San'a sampai Hadramaut, jauh sekali ini. Dia tidak takut siapa-siapa, dia hanya takut kepada Allah. Dalil ini dijadikan perkecualian, berarti kalau aman boleh. Kan ini wanita, seorang diri berjalan dari San'a sampai Hadramaut, tentu sudah sapa. Ya. Jawabnya, ini adalah nubuwah. Ini adalah ucapan Nabi tentang masa depan, bukan penghalalan. Apa iya ketika Nabi berbicara tentang masa depan bahwa itu menjadi halal? Ya. Berarti wanita yang berjalan melenggak-lenggok halal dong. Kan Nabi mengatakan seperti itu. Apakah yang dinubuatkan oleh Nabi itu pasti baik? Ya. Berarti memberikan salam hanya kepada yang dikenal baik dong. Kan nggak baik. Kan Nabi mengatakan seperti itu. Dan kelak akan datang satu masa, dekatnya hari kiamat, orang memberi salam hanya kepada yang dia kenal. Ini baik apa buruk? Ya tentu buruk. Di zaman para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, orang memberikan salam tidak pilih-pilih. Mau kenal, mau nggak kenal, ketemu kasih salam. Sekarang pilih-pilih. Kalau kenal, assalamualaikum. Kalau nggak kenal, tidak. Ini sebuah keburukan kan? Itu dinubuatkan oleh Nabi, diramalkan oleh Nabi. Apa kita katakan bahwa ini baik karena dinubuatkan, diucapkan oleh Nabi? Tentu buruk. Yang baik adalah memberikan salam kepada siapapun, mau kenal, mau tidak kenal. Dan banyak ucapan-ucapan Nabi tentang kejadian menjelang hari kiamat, dan itu tidak baik. Dan itu tidak baik. Maka tidak bisa ucapan Nabi tadi dari San'a sampai Hadramaut, seorang diri, wanita seorang diri, bahwa Nabi berarti membolehkan. Tidak, kan sudah jelas dalil. Gitu ya. Jadi apapun lafaz secara umum harus kita fahami secara umum. Jangan dikhususkan, jangan diperkecualikan. Kecuali ada dalil yang mengecualikan dengan tegas, dengan jelas. Istilahnya sahih, sharih. Ya. Apakah larangan sholat di masjid yang ada kuburannya ada pengecualian? Ada pengkhususan? Ada. Yaitu Masjid Nabawi. Walaupun Masjid Nabawi sekarang, bukan sekarang doang ya, dari 1000 tahun yang lalu,
Sudah bercampur antara Masjid Nabawi dengan kuburan Nabi. Sudah masuk. Ini perkecualian? Iya. Iya. Kenapa? Karena Nabi bersabda, sholat di masjidku ini 1000 kali lipat lebih baik daripada sholat di masjid lain. Apakah sabda Nabi ini bisa batal gara-gara sesuatu? Enggak. Maka apapun yang terjadi di Masjid Nabawi, apapun yang terjadi di Masjidil Haram, apapun yang terjadi di Masjidil Aqsa, maka sholat di situ ribuan kali lebih mulia, lebih baik daripada di masjid lain. Mau kuburan di sana sini, di Masjidil Haram misalnya, ya, di sudut Ka'bah sebelah situ ada kuburan, sini ada kuburan, begitu juga di Masjidil Aqsa, nggak ngaruh. Karena sabda Nabi tadi nggak mungkin batal. Apapun yang terjadi di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, sabda Nabi tadi tidak batal. Berarti ada perkecualian. Beda dengan masjid kita ini, Masjid Istiqlal, Masjid Al-Azhar, masjid manapun. Ketika ada kuburannya, maka kita sudah tidak boleh lagi sholat di situ. Sebelum kuburan itu dikeluarkan atau dipisahkan dari masjid. Walaupun tetap di situ, tapi dipisahkan. Nah, ini kan masalah teknis mudah. Ya. Masalah syar'i tidak mudah, masalah teknis mudah. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Masalah teknis sulit, masalah syar'i mudah. Ini terbalik. Masalah syar'i nggak bisa dirubah-rubah. Melempar jumroh tanggal 11, 12, 13 harus setelah duhur. Nggak boleh sebelum duhur. Ini masalah syar'i. Ini dikalahkan oleh masalah teknis. Kalau habis duhur berdesak-desakan, kita mumpung di sini nih, habis ini kita ke tempat lain. Udah, ini jam 10 pagi, lempar saja. Nah, itu yang terjadi jamaah kita. Jadi masalah syar'i dikalahkan oleh masalah teknis. Jangan begitu. Ya, apapun yang terjadi, walaupun ramai berdesak-desakan, memang waktunya. Segitu banyak jutaan ingin melempar jumroh semua, ya otomatis lah. Ya, bismillah. Namanya sedang ibadah, memang seperti itu. Memang capek, lelah, ngantri, dan seterusnya. Jangan dimudah-mudahkan. Ya. Masalah teknis bisa diatur. Ya. Wallahu a'lam. والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحمر. Ini salah satu dalilnya, ya, bukan satu-satunya dalil. Ini salah satu dalil. Beliau membawakan contoh bagaimana Nabi ditanya tentang himar. Ya. Nabi kan pernah ditanya tentang bagaimana menemukan kambing, bagaimana menemukan unta, ya. Bagaimana punya unta yang hilang, kambing yang hilang. Dijawab begini. Kemudian Nabi ditanya tentang himar, keledai. Ya. Nabi menjawab, lam yanzil alayya fiha. Enggak turun kepadaku satupun wahyu tentang itu. Ini luar biasa, ya. Nabi nggak mau ngarang. Kalau memang nggak ada wahyu, beliau nggak mau jawab. Nggak ada wahyu. Tidak ada satupun wahyu tentang itu turun kepadaku. Ya. Maka beliau membawakan dalil secara umum. Apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan sebesar zarrah, sebesar debu,
akan terlihat nanti, ada balasannya. Begitu pula keburukan sebesar debu akan ada balasannya, terlihat nanti. Nabi menjawab secara umum, karena tentang himar nggak ada dalil. Gitu ya. Beda tentang kambing, tentang unta, dan seterusnya, begini-begini. Beliau memberikan petunjuk. Wallahu. Iya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.